Tidar 2023 Stay Healthy. Ditunggu semua sahabat Tidar nih ya, Taruna kita hadir lagi sampai nanti jam 5 sore. Dan Luna sudah ditemenin sama 2 Taruna. Ada siapa aja nih ya? Langsung saja kita kenalan. Yang pertama, nama? Sebelumnya mendekankan diri, nama saya Muhammad Erlan Praditya, pangkat saya Section Mayor 2 Taruna, nomor akademi 2020-004. Oke, selanjutnya. Ya, izin memperkenalkan diri, nama Raihan Muhammad Rifki, Serma Datar, nomor akademi 2020-027. Oke, Muhammad Erlan, biasa dipanggil siapa Erlan? Siap Erlan. Oke, Erlan asalnya dari mana nih? Siap, saya asal Jakarta. Oke, dulu pas masuk Taruna daftar berapa kali? Saya baru masuk Taruna di kesempatan yang kedua. Sebelumnya yang pertama itu saya sudah sampai tingkat pusat, Oke. sudah sampai sidang aspers. Tapi waktu sidang aspers itu dinyatakan ada kurang di postur di bagian pitching mata kanan. Pitching tuh membidik. Oke. Siap. Terus perjuangannya sampai dengan kemudian berhasil masuk Taruna itu seperti apa? Ya, sebelumnya di tahun 2019 percobaan pertama itu saya waktu lulus SMA sebenarnya sudah diterima di Universitas Brawijaya dan Erlangga. Tapi saya berpikir untuk tidak daftar ulang karena saya niatnya memang jadi Taruna. Yang saya khawatirkan kalau saya sudah daftar ulang entah di Brawijaya atau Erlangga, saya tidak fokus untuk mengulang kembali tes Akmil atau mungkin sudah enak menjadi mahasiswa. Akhirnya saya memutuskan tidak daftar ulang dan saya 1 tahun di rumah pembinaan baik fisik, jasmani dan sebagainya. Dan menurut saya kalau fisik kan waktu itu saya juga fisik akademik tidak kurang, jadi hanya menjaganya saja, tapi lebih saya waktu itu kayak terapi untuk membidik mata biar bisa sempurna. Oke, emang dari dulu cita-citanya pengen jadi Taruna atau gimana nih? Siap, betul. Oke, sekarang aku mau ke Raihan ya. Dari Jogja nih ya? Iya, dari Oke. Nah, dulu daftar berapa kali nih? Alhamdulillah kalau saya kesempatan pertama diterima langsung di tahun 2020. Oke, terus perjuangannya seperti apa itu? Kalau perjuangan mungkin yang saya rasain lebih ke kondisi saat itu ya. Karena kan waktu itu masih zaman pandemi, masih marak pandemi. Jadi mulai dari latihan, kemudian persiapan akademik, psikologis dan seterusnya itu saya benar-benar mandiri di rumah. Jadi kayak pembinaan fisik itu saya mandiri, lari sendiri, belajar sendiri. Mungkin informasi sedikit itu dapatnya dari senior-senior saya, kakak kelas saya yang dulu ngajakin saya buat masuk ke akademi. Jadi emang dari dulu cita-citanya dari Taruna? Kalau ingin itu waktu SMA. Oke. Karena kebetulan di SMA walaupun nggak banyak, tapi itu setiap tahun ada kakak kelas saya yang masuk Akmil. Jadi setiap tahun juga itu kakak kelas saya datang lagi ke SMA sosialisasi, dan kebetulan pas saya terima sosialisasi juga saya merasa kayak wah ini pas nih buat saya buat masuk akademi militer. Menginspirasi kamu Iya. jadi Taruna Siap. ya. Kembali ke Erlan nih ya. Siap. Dari kecabangan apa nih Erlan? Saya dari kecabangan seni. Oke, yang dipelajari apa aja tuh? Kalau seni sendiri itu sebagai beban pur di Angkatan Darat, dia mempunyai 9 kemampuan. Identiknya sih seni itu di bidang konstruksi dan destruksi. Itu kalau di perkuliahan lebih cenderung ke teknik sipil. Oke. Kalau ke Raihan dari kecabangan apa nih? Kalau saya artileri pertahanan udara. Oke, yang dipelajari. Kalau itu mungkin di perkuliahan prodinya lebih ke elektro, dimana kalau Arhanut itu kami fokusnya pertahanan udara lewat artileri, dimana sini ada rudal, misil, meriam dan seterusnya. Oke, ini sama-sama dari tingkat 3 ya? Siap tingkat 3. Oke, sekarang kesibukannya lagi ngapain? Kalau kami sendiri sih ini kan kami juga baru kembali dari cuti. Nah, Oke. untuk mulai minggu ini dan seterusnya kemungkinan kebanyakan dari kami mulai pelajaran prodi. Kalau saya elektro, Erlan kan Saya dari teknik teknik sipil. sipil. Jadi mulai lebih banyak pelajaran prodi dan juga persiapan untuk penyiapan pembentukan tugas akhir. Oke, nah mungkin boleh dibagi ke sahabat Tidar nih ya. Sekarang kalian kan sama-sama tingkat 3. Perjuangannya nih, apa hal yang bikin kamu tuh susah ataupun bukan susah sih sebenarnya, apa yang bikin kamu agak mungkin terkendala pas tingkat 1, terus hal yang menyenangkan tingkat 1 itu apa? Ya, kalau tingkat 1 sih awalnya kayak banyak dukanya. Pertama kali rasanya pisah dengan orang tua, ada saat-saat kayak kangen rumah atau homesick. Tapi kita ngobatinnya ya karena kita melaksanakan menjalani sama-sama, capek bareng-bareng, itu yang mengalahkan rasa homesick kita dan menjadi motivasi untuk tetap mengikuti pendidikan sampai sekarang. Oke, kalau ke Raihan tingkat 1 apa nih? Tingkat 1 nggak jauh beda sih. Apalagi pas tahun kami itu kebetulan
belum ada kesempatan buat cuti, dimana biasanya kan 3 bulan pendidikan awal kami dapat cuti. Nah itu kami baru setelah pendidikan 1 tahun kami baru dapat kesempatan buat cuti. Nah itu gimana caranya kami saling nguatin satu sama lain. Udah besok masih ada kesempatan, pasti bakal ketemu keluarga. Kapanpun pasti ada yang nemenin kok dari teman-teman Akmil, kayak gitu. Rata-rata kalau tingkat 1 tuh pada kangen keluarga Iya. ya. Kalau tingkat 2 apa nih Erlan? Kalau tingkat 2 sih kalau rasa homesick atau kangen udah seperti udah biasa, udah jalani tahun kedua. Kalau di tingkat kedua saya rasa ini kita banyak istilahnya kalau di Akmil tuh mencari kebanggaan. Kebanggaan di sini buat yang kita peroleh pas tingkat 3, ada yang menjadi pokdo seperti kami yang pakai tali, ada juga yang megang genderang suling can kalau kananta yang sering dilihat oleh umum dan mencari prestasi untuk masing-masing. Kalau yang menyenangkan apa nih tingkat 2? Tingkat 2 yang menyenangkan kegiatan-kegiatan luar kayak OJT atau latihan luar kecabangan, karena kalau latihan luar kan kita nggak di home base, jadi itu kita fokus melaksanakan pendidikan kita nggak bareng senior, jadi kita juga belajarnya enjoy, nggak ada tekanan. Ryan suka tingkat 2 apa nih? Kalau dukanya karena memang kegiatannya sangat padat, tapi juga kami dituntut dari senior tetap bersikap baik. Kemudian kan ketika tingkat 2 kami udah punya adik juga, dimana kami bertanggung jawab sama adik-adik kami. Itu agak sulitnya saat itu gimana kita bagi fokusnya, harus bisa melaksanakan perintah dan juga harus bisa menjadi contoh buat adik-adik. Tapi kembali sih kalau saya pribadi, bantuan itu dari teman. Ketika saya jalinnya sama teman-teman walaupun capek, akhirnya tindakan bareng-bareng, lihat kanan kiri sama teman, wah asik juga tindakan bareng-bareng, jalaninnya bareng-bareng, nggak kerasa juga akhirnya. Menemukan keluarga baru ya. Boleh lanjut ke tingkat 3? Kalau Kamu belum tingkat selesai? Apa mau dilanjutin lagi? Boleh. Gimana? senangnya tingkat 2. Kalau senangnya sama juga latihan luar, karena kalau latihan luar itu selain kan kita kalau di dalam ketemunya mungkin sama teman-teman, sama pengasuh terus. Nah kalau luar nih kita banyak komunikasi langsung sama masyarakat sekitar Magelang. Apalagi kalau latihan luarnya jauh itu kita lebih senang lagi, perjalanan bisa istirahat, sampai di tempat latihan kita bisa maksimal buat kegiatan. Itu yang menurut saya lebih menyenangkannya di tingkat 2-nya. Kalian healing tipis-tipis ya. Ya siap, benar. Lanjut boleh ke tingkat 3? Tingkat 3 menurut saya lebih harus bisa membagi fokus lagi, karena alhamdulillah kalau kami berdua mendapat amanah tanggung jawab, jadi selain harus tetap bisa pembelajaran akademik jasmani, kami tetap harus bertanggung jawab terhadap amanah kami. Jadi walaupun nanti pagi sampai sore belajar, ketika ada tugas tanggung jawab yang menyangkut amanah kami, itu sorenya kami harus tetap melaksanakan. Bahkan sampai malam pun ketika memang diperlukan, kami tetap harus melaksanakan tanggung jawab tersebut. Oke, kembali ke Erlan nih. Tingkat 3 suka dukanya apa? Tingkat 3 sih sebenarnya kalau kegiatan padatnya sama mungkin dengan tingkat 2, tapi bedanya tingkat 3 kita lebih enjoy karena udah nggak ada tekanan dari senior. Kebetulan tingkat 4 kan banyak di luarnya, kegiatan sarcap, OJT dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih fokus terutama di akademik yang terkait tentang kita pribadi. Tapi kembali itu yang membuat kita punya tugas lebih karena amanah yang kita emban. Jadi di saat teman-teman kita yang lain sudah bisa selesai istirahat karena tugas tanggung jawab sudah selesai, tapi kalau kita diperlukan kapan waktunya, kapan saja kita harus selalu siap sedia. Jadi kita mengorbankan sedikit waktu lebih banyak daripada rekan-rekan kita yang lain. Oke, nah Sobat Dinar, mungkin kamu sempat dengar kalau mereka tuh punya tugas dan tanggung jawab masing-masing berbeda-beda gitu ya. Dan mungkin juga buat kamu yang gabung via streamingnya Instagram dan Twitter, kamu ngeliat nih ya kalau tali kurnia mereka berdua itu beda. Nah, ditahan dulu rasa penasaran kamu, nanti kita bakal